Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak Ibu. Selamat siang semua. Iya, Bu. Senang ya kita berkumpul lagi di kelas tatap muka. Sekarang kita akan pakai apa kita hari ini? Oh, bahasa Indonesianya apa sekarang? Bikin roti tapai. Nah, kita akan bikin roti tapai. Tadi siapa yang terlambat? Ada dia terlambat tadi ya. Nah, oh bagus tidak kalau kita terlambat itu? Enggak. Berarti tandanya kita tidak disiplin. Oke, untuk agar sama-sama kita mematuhi, sama-sama kita menghargai apa yang kita sepakati bersama. Jadi peraturannya tidak hanya dari Ibu. Oh Dina tidak boleh terlambat lagi. Anak dari Ibu sekarang lahir dari anak-anak Ibu lagi. Apa keyakinan kelas yang kita yakini bersama-sama? Apa keyakinan kelas yang bagus ya, yang positif untuk membangun budaya positif, budaya baik di kelas kita. Apa? Dia ada nggak? Kelas. Nah, berarti membersihkan kelas itu kita melaksanakan piket kelas. Nah, sekarang anak Ibu kan sudah tahu apa yang baik, apa yang bagus di kelas kita, apa yang untuk budaya positif, budaya yang baiknya untuk kelas kita, agar kelas kita disiplin. Kalau disiplin bagus nggak dilihat? Disiplin. Kalau bagus. Nyaman nggak kelas kita? Nyaman. Kita juga senang. Sekarang anak-anak Ibu tuliskan di sini apa anak-anak Ibu kesepakatan keyakinan kelasnya yang anak-anak Ibu rasa baik untuk membangun budaya disiplin, budaya positif, budaya yang baik di kelas. Oke, tuliskan ya nak ya. Nah, Adek, Dwi, Dina. Oh, Yogor. Nah, boleh. Nih, Dina. Kasih Maya. Oh. Sama aja. Nah, ini Tika. Ini dia. Tulis apa yang menjadi keyakinan kelas kita ya nak ya. Nah, silahkan ditulis. Ayo, apa? Ayo Maya. Apa tadi Maya? Ayo dia. Siapa yang sudah? Kalau yang sudah silahkan tempel di papan strip. Dina sudah nak? Sudah, yuk tempel. Yang baik-baiknya. Kamu itu ya? Ayo, apa lagi? Gantian nak. Mana kok? Ayo tempel. Nah, nanti kita rapikan ya. Lagi? Sudah Mila? Sudah apa Mila? Nah, sudah ada beberapa keyakinan kelas kita. Ayo, Mila langsung bacakan nak. Kita ini Nah, itu kesepakatan keyakinan dari kelas kita yang harus kita yakini.
sudah berpartisipasi untuk membuat keyakinan kelas kita. Ini kan lahir dari anak-anak ibu, ya kan? Siapa yang membuat tadi? Kita. Nah, anak-anak ibu yang bikinkan, kita bersama yang bikinkan. Ini dan ibu rasa sudah bagus sekali. Jadi kita sepakati, kita yakini dan kita laksanakan dan kita lakukan ya, agar kita menjadi nyaman, belajar senang dan semangat. Ibu tanya dulu, apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, jadi kita semakin semangat. Anak-anak ibu yakin untuk meyakini ini dan akan melaksanakannya? Yakin. Terima kasih. Satu kali lagi, apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, cek, yuk sama-sama situ lagi. Jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarmila dari SLB Negeri 1 Padang. Setelah membuat keyakinan kelas, saya merasa bahagia dan senang. Saya merasa disiplin dari diri saya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersyukur pada hari ini kita masih diberikan rahmat, kesehatan, kesempatan untuk berkumpul di ruangan kita ini. Saya mohon izin, kemudian mohon kesediaan dari teman-teman semua, Bapak dan Ibu. Masih aja sebenarnya Bu, Mas. Untuk meluangkan waktunya dalam rangka disimulasi atau berbagi praktek baik dari calon guru penggerak di sekolah kita, yaitu Ibu Nomila Yuni, tentang budaya positif, ya, budaya positif. Jadi diskriminasi ini sebenarnya bukan ditujukan untuk semacam tugas dari Bu dari Nomila Yuni atau Bu, tapi bagaimana kita akan membangun budaya positif di sekolah kita. Kita sudah menjadi beban di tahun yang kedua, sudah di tahun kedua untuk melaksanakan program sekolah penggerak Bapak dan Ibu. Saya sendiri amat yakin dan percaya teman-teman semua ini serius, sangat serius mensukseskan IKM di sekolah kita. Saya melihat dengan berbagai cara sudah kita lakukan,
baik itu dalam melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di kelasnya masing-masing, atau bagaimana Bapak dan Ibu berkolaborasi untuk melaksanakan PMM. Jadi PMM itu Bapak dan Ibu, sedikit pun Bapak dan Ibu membuat melihat itu akan selalu terpantau. Jadi kemarin di LPMP itu dipantau itu satu-satu. Sekarang namanya BGPMP. Jadi BGPMP itu untuk memantau pelaksanaan implementasi sekolah penggerak di Provinsi Sumatera Barat. Jadi itu misalnya Bu Dong Remi pernah buka enggak mengenai pembelajaran berdiferensiasi, misalnya pernah buka enggak untuk mengenal karakteristik siswa misalnya, di dalam PMM. Kalau memang belum pernah membuka sama sekali, dia akan kelihatan di sana. Kelihatan di sana. Jadi artinya untuk PMM itu memang kita secara mandiri saja. Artinya dia tidak rumit-rumit amat ya, sambil bernyanyi-nyanyi, sambil tidur-tiduran, buka handphone, itu bisa itu kerjakan tugasnya. Jadi itu semuanya yang ada tentang implementasi kurikulum merdeka ini ada di PMM. Kemudian Bapak dan Ibu juga jangan melihat jenis atau jenjang pendidikannya di dalam PMM itu. Misalnya mengenal peserta didik untuk jenjang PAUD misalnya di sana. Jadi bukan berarti itu untuk guru-guru PAUD saja, kita juga bisa belajar sebenarnya di sana. Atau bagaimana mengelola kelas untuk jenjang SMA. Sebenarnya sama saja, SD, TK, SMP, SMA, SMK itu sama saja kalau dalam hal pengelolaan kelas. Cuma karena judulnya SMA, jangan ini untuk SMA, bukan kita gitu kan. Saya kemarin membuka salah satunya, itu memang untuk SMA, malah itu miniatur anak-anak TK yang di dalam videonya untuk penjelasannya di sana. Jadi semuanya, kalau perlu itu semuanya tertelan gitu. Semuanya kita lihat, kita pelajari. Nah, pada hari ini bagian dari kita belajar tentang implementasi kurikulum merdeka. Bu Ino mau berbagi kepada kita semua di waktu yang sempit ini. Nah, memang kita minta kesediaan waktunya Bapak dan Ibu. Malah tadi anaknya juga kita percepat pulangnya untuk kegiatan ini. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini mencapai tujuan yang diharapkan, sasaran yang ingin dicapai, dan bisa menambah wawasan kita semua. Oke, kita setuju Bapak dan Ibu? Oke, terima kasih. Kita serahkan kepada Bu Ino. Ino Priwahyudi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Mulyadi selaku Kepala Sekolah di SLB Negeri 1 Padang ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah di SLB Negeri 1 Padang ini, dan seterusnya kepada Ibu Bapak semua yang telah berkesempatan hadir untuk melihat diseminasi budaya positif yang insya Allah akan Ino sampaikan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di ruang guru sekolah kita ini, yang memberikan nikmat kesehatan, nikmat keimanan, dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini. Salawat beriring salam kepada Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak memperpanjang waktu, sekali lagi Ino ucapkan terima kasih banyak sekali kepada ibu bapak semua yang telah berkesempatan hadir pada kesempatan ini. Ino di sini kita
mengajak sama-sama Bapak Ibu semua untuk melihat seperti apa sih Ino kemarin itu belajar di guru penggerak. Jadi insya Allah ini Ino akan membagikan sedikit pemahaman dan pengalaman yang sudah Ino dapatkan. Jadi insya Allah di sini kita nanti akan saling berbagi, saling berkolaborasi, dan mendukung untuk terwujudnya budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Ya Bu ya, Ino berbagi saja, tidak untuk mengajarkan, tidak untuk mendikte atau bagaimana. Jadi kita sama-sama melihat budaya positif itu apa sih untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah kita ini. Izinkan ya Bapak Ibu. Ya, izinkan, terima kasih. Nah, ada 7 konsep utama budaya positif yang akan Nino bagikan kepada Bapak Ibu semua. Kelihatan Bu, Pak? Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Berikutnya, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Insya Allah ini akan kita lihat bersama-sama apa sih perubahan paradigma belajar sampai ke segitiga restitusi yang mencakup di dalam budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma pembelajaran. Alhamdulillah sekali di sekolah kita ya sudah masuk di 2 tahun menjadi sekolah penggerak dan kita sudah memakai kurikulum Merdeka Belajar. Jadi di kurikulum Merdeka Belajar ini yang kita pakai sekarang ini, kita merujuk dari pemikiran pola pendidikan dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut beliau, pendidikan adalah menuntun berat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, tujuan pendidikan itu sebenarnya tidak menuntut lagi ya Bapak Ibu ya. Kita sebagai guru mungkin di sebelum IKM ini banyak kita menuntut kepada anak-anak kita harus bisa ini, harus bisa itu, ternyata tidak. Kita di sini sekarang diminta untuk menuntun anak-anak kita yang terlahir dengan kodratnya masing-masing. Bagaimanapun itu kodratnya itulah yang bisa kita tuntun, tidak bisa kita rubah sama sekali. Anak kita tunarungu, nggak mungkin ya kita sajikan dia berupa pembelajaran yang berupa audio, nggak ngerti dia kan. Jadi mungkin anak kita yang tunarungu kita bawa belajarnya dengan yang visual media pembelajarannya. Untuk di SLB Negeri 1 Padang ini mungkin sudah banyak dari Bapak Ibu yang sudah khatam mungkin untuk bagaimana kita mengasesmen anak. Jadi kita tahu terlebih dahulu siapa anak kita ini, bagaimana anak kita ini, dan apa langkah selanjutnya yang akan kita lakukan pelayanan terhadap anak kita tersebut. Ya Bu ya? Ya udah khatam kalau untuk mengasesmen ini. Pembelajaran paradigma baru tersebut dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang 6 tersebut. Jadi, pembelajaran terdiferensiasi tersebut kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kemampuannya, dan sesuai dengan perkembangannya. Alhamdulillah itu juga sudah terlaksana di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Untuk profil pelajar Pancasila kita sebelumnya juga sudah pernah mempelajarinya. Ini lanjut saja. Nah, yang kedua itu disiplin positif.
Kita masuk yang kedua. Disiplin tersebut ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Namun, kita tidak jarang ya Bapak Ibu ya, disiplin itu sering kita hubungkan atau kita kaitkan dengan ketidaknyamanan. Betul apa betul? Kalau kita disuruh disiplin, nyaman nggak kita? Nyaman? Alhamdulillah. Misalkan, contohnya saja, kita disuruh disiplin untuk memakai masker. Tuh ujung-ujungnya kita buka juga karena merasa tidak nyaman. Itulah salah satunya. Nah, bagaimana kita menjadikan sebuah disiplin itu menjadi sebuah kenyamanan dan menjadi sebuah kebutuhan yang lahir dari kita, tidak dituntut karena ini, tidak dituntut karena itu untuk mendapatkan apa dan mendapatkan hukuman apa, tapi lahir karena dari diri kita sendiri. Itu memakai masker itu cuma contohnya saja Bapak Ibu, tetapi itulah wujud dari disiplin tersebut. Jadi, disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri kita sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk dapat perhatian dia nanti ya Bu ya, perhatian dari guru dan juga teman-temannya. Bisa jadi ada temannya yang kasihan nanti kan, ibu kayak sepertinya dia gak makan di rumah, kita kasih aja lah gitu. Dan otomatis guru akan memanggilnya gitu kan, kenapa Bobi kok bisa seperti itu gitu. Kemudian ada kebutuhan akan penguasaan. Jadi Bobi ini dia merasa berkuasa, merasa kuat dan merasa hebat. Makanan teman-temannya tersebut bisa dia kuasai dan bisa dia dapatkan. Jadi ada merasa puas bagi dirinya. Itu jika kita melihat itu. Tapi kan kita belum tahu apa dasar dari Bobi melakukannya. Juga kebutuhan akan kebebasan. Bisa jadi di rumah makanan itu saja yang disajikan sama mamanya. Sarapan itu terus bawa bekal itu lagi. Dia melihat menu temannya yang lain, jadi dia merasa ingin mencoba juga, bebas memilih banyak gitu. Ya, dengan hal yang sama dia bisa meminta ke temannya begitu ya Bu ya. Kemudian ada juga bisa juga dia kebutuhan akan kesenangan. Kan tidak jarang dari anak-anak kita kok gitu sama temannya. Tidak ada Bu, senang aja gitu. Merasa senang atau merasa iseng dia melakukan hal tersebut. Jadi berkemungkinan kalau kita lihat ada beberapa kebutuhan dari Bobi yang harus dia penuhi. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada dua sumbernya. Yang pertama itu adalah eksternal dan yang kedua adalah internal. Seperti contohnya misalkan kita disuruh sama Pak Mul ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti kita ada mengikuti webinar online di situ. Daftar hadirnya diambil dan kita harus mengikutinya. Kira-kira alasan Bu Dewi untuk ikut webinar online kenapa? Karena diperintah Pak Mul. Salah satunya ya Bu ya, karena diperintahkan oleh Pak Mul, karena kita baru dapat informasinya juga dari Pak Mul. Kemudian karena takut dihukum oleh Pak Mul, kita salah juga ya, bisa jadi gitu. Jadi hal-hal tersebut itu merupakan bagian dari motivasi yang datangnya dari luar, belum dari kita sendiri. Jadi yang motivasi eksternal ini tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau kita nggak ikut nanti webinarnya,
bisa suruh Pak Mun segan A gitu tuh kan, atau di absennya kita nanti kosong gitu kan, diumumkan sama Pak Mun gitu, kita malu gitu. Berarti kan karena ada sesuatu hukuman atau ketidaknyamanan kita. Yang berikutnya untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Jadi jika kita mengikuti webinar tersebut, kita mengharapkan, kata Pak Mun tadi ada door prize-nya gitu. Jadi kita ikut, siapa tahu kita nanti yang dapatkan door prize-nya. Dengar lagi door prize-nya ada banyak gitu. Jadi itu yang memotivasi kita untuk mengikuti webinar tersebut. Jadi itu salah satu dari motivasi yang datangnya dari eksternal atau dari luar, belum dari diri kita sendiri. Sedangkan yang dari diri kita sendiri, yang internal, adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Alasannya, mengapa saya melakukan ini? Mengapa saya ingin melakukan ini? Karena saya ingin menghargai diri sendiri. Karena saya ingin mendapatkan sebuah ilmu misalnya. Gitu. Karena saya memang ingin belajar di webinar tersebut. Ya Bapak Ibu, jadi tidak tidak tertutup juga kemungkinan dari anak-anak kita yang biasanya sering kita di kelas masih sering atau acara-acara sering memberikan hadiah gitu tuh ya. Mendapatkan like ya Bu ya kalau untuk sekarang gitu. Iya. Kalau anak-anak kita sekarang itu ikut lomba tahfiz gitu tuh, bisa diadakan UDB, nanti hadiahnya ini, ujung-ujungnya nanti mereka dapat hadiah, siapa saja yang ikut mendapatkan hadiah gitu. Jadi motivasi untuk mereka untuk mendapatkan untuk ikut lomba tahfiz tersebut ya untuk mendapatkan hadiah, tidak lahir dari dirinya sendiri, misalkan untuk menguji kemampuannya sampai di mana gitu kan, ingin memperlihatkan dia bisa sampai di mana, itu mungkin belum lahir dari diri sendiri, hanya dimotivasi oleh hadiah tadi. Nah, yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Sebuah kasus lagi, IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa-tawa melihat kelakuan IPA yang bicara gagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu, dan malahan meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas untuk menunjuk hidungnya, sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Itu kasusnya. Jadi anak ini IPA mendapatkan hukuman dari Pak Seno karena dia tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan Pak Seno, dan dia juga gagap di saat Pak Seno bertanya ke dia, sehingga kelas pun menjadi riuh dan dia mendapat hukuman berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidung. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi, Bu? Dengan kasus tersebut, itu sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi yang diterima IPA? Sebuah hukuman ya Bu ya? Ya Bu ya, ya Pak ya? Sebuah hukuman yang diterima IPA. Mari kita lihat. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Kenapa Bu nggak setuju? Nah, karena mempermalukan siswa, dan itu tuh dampaknya sama bagi anak-anak kita. Kita pun dipermalukan juga seperti itu, terngiang-ngiang sama kita. Apalagi anak-anak gitu. Kemudian, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya Bapak Ibu ya? Ya, hukuman. Mari kita lihat hukuman
dan konsekuensi. Nah, berikut inilah yang memperlihatkan seperti apa sih hukuman itu dan seperti apa konsekuensi tersebut. Sebuah hukuman akan mengakibatkan yang terkena hukum menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi dirinya. Dia merasa tidak nyaman, kemudian murid tersebut akan menjadi takut dan merasa terpaksa, serta tidak tertutup kemungkinan murid tersebut akan menyembunyikan kesalahannya yang lain karena dia takut terhadap guru tersebut. Jadi kalau ada salah ya nanti tuh diam-diam aja, dia lagi tidak berani untuk jujur lagi ya Bu ya. Kemudian karena kita memberikan hukuman, tentunya anak kita akan menjadi rendah diri, tidak percaya diri lagi. Jadi kasihan juga dengan hukuman. Tapi mungkin kalau di zaman-zaman dulu kita pergi ngaji saja dihukum pakai rotan ya Bu ya, itu masih hal yang biasa. Ternyata untuk zaman sekarang itu tidak bisa diberlakukan lagi karena sudah perubahan zaman tersebut. Kemudian untuk sebuah konsekuensi, dia menguatkan, tapi hanya dalam jangka pendek, tidak lama. Jadi mungkin Iva menerima sebuah konsekuensi nanti dari Pak Seno, itu tidak akan lama. Hanya sebentar itu saja dia ingat kalau dia bersalah. Yang berikutnya, konsekuensi ini perlu monitoring berkelanjutan. Jadi jika kita memberikan konsekuensi kepada anak tersebut, harus kita monitor secara berkesinambungan. Kita ulang-ulang, kita kontrol ibaratnya. Bagaimana kesalahan yang diperbuat anak tersebut, apakah masih diulangnya, apakah masih dilakukannya juga. Kemudian stimulus respon. Jadi ada yang menstimulus, guru yang menstimulus, anak tersebut akan merespon. Itu sudah jelas ya. Dan murid menghormati peraturan, jelas. Dia akan menghormati peraturan karena apa? Karena masih ada rasa takutnya terhadap peraturan-peraturan serta kesalahan yang dia lakukan. Dan anak akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi belum lagi sempat kita ajak bercerita, kita sudah mencapnya dan memberikan hukuman, sebuah konsekuensi kepadanya. Kalau bisa gitu kan, kita ajak dulu dia berdiskusi mengapa seperti ini, hal apa yang dilakukan tadi gitu. Jadi dia mengerti kesalahannya di mana, apa kesalahannya dan apa yang harus dilakukannya lagi. Kemudian ada juga penghargaan. Dia ada hukuman, konsekuensi dan penghargaan. Tidak jarang dan sering sekali kita pada anak-anak, kadang pun anak-anak kita di rumah juga penghargaan inilah yang memancing mereka untuk mau melakukan hal ya sesuatu gitu. Misalkan kita minta tolong nanti gitu kan, Bara itu fee-nya nanti mah gitu kan, ada nggak fee-nya gitu, ada hadiahnya nggak gitu. Tidak jarang, memang sering. Dan penghargaan ini ternyata tidak efektif untuk memotivasi diri. Kemudian penghargaan ini juga akan dapat merusak hubungan. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu menggambarkan kenapa penghargaan ini bisa merusak hubungan? Kenapa ya kira-kira? Salah satu ya Bu? Nanti kalau nggak dikasih penghargaan lagi, kalau nggak sanggup bisa dia Ah. mau lagi kan? Ya, tentunya dia akan beribah hati ke kita, kecewa dia akhirnya ya Bu ya. Mantap sekali, terima kasih Bu Neng. Ya, tentunya akan rusak hubungan. Sedangkan kita dengan ibu dan anak aja di rumah, istilahnya dia ngambek ya Bu ya. Ngambek anak, ada lagi nanti fee-nya gitu. Itu kalau yang memotivasi tersebut adalah sebuah penghargaan. Terima kasih Bu Neng. Kemudian penghargaan juga dapat mematikan kreativitas. Dapat mematikan kreativitas kira-kira seperti apa ya Bu ya? Ya, silakan Ibu Indah. Karena kan kita di sekolah mengadakan kegiatan, kita merasa kegiatan kita itu udah bagus, terus kita input review, misalnya kita berharap dapat jempol dari
Ya. Ternyata tidak ada sama sekali. Berarti masih dari dalam perhargaan begitu ya Bu ya. Tepuk tangan dulu dong. Ya, itu masih like itu yang dicari ya Bu ya. Gimana itu menurut Pak Gilang? Benar. Tapi bagaimanapun kita juga manusia yang butuh sebuah penguasaan dari kesenangan tadi, dari kebutuhan dasar manusia kita. Bahwasanya kita juga butuh pengakuan. Siapa yang nggak butuh diakui di sini? Nanti ditanya sama orang di luar, Pak, Bu Dewi itu ya guru SLB Negeri 1 Padang 2 Kemang. Nah, siapa yang nggak akan sedih? Itulah butuhnya kita sebuah pengakuan. Maaf ya Pak ya. Jadi salah satunya lagi gini, misalkan anak kita gitu, antara anak kita kan berlomba gitu ya Bapak Ibu, atau ya lomba lah gitu. Jadi ada nanti yang mendapatkan penghargaan atau hadiah. Sedangkan yang lainnya gitu, ada 3 orang yang mendapatkan hadiah. Misalkan dia lomba tahfiz, maaf Bu Dewi sekali lagi dipakai namanya. Lomba tahfiz yang menang itu biasanya siapa Bu? Mafir, Boden, 3 Mila. Yang 3 itu. Yang lainnya ikut juga tapi tidak menang. Semester besok diadain lagi sama Bu Dewi. Itu lagi yang menang. Dari sekian anak kita ada 90 orang, 3 orang berturut-turut setiap semester mendapatkan penghargaan. Berapa orang yang kecewa? Yang beribah hati pulang? 80 sekian. Itulah yang merusak kreativitas. Saya nggak mau lagi besok ikut. Bisa jadi seperti itu. Saya nggak mau belajar tahfiz. Saya nggak menang-menang katanya. Itu salah satu penghargaan yang dapat membunuh kreativitas tersebut. Jadi makanya sekarang sekolah-sekolah sudah jarang mengumumkan juara ya Bapak Ibu ya. Karena itu tadi ada beberapa wajah-wajah polos dari anak-anak kita tersebut yang akan kecewa. Kapan ya dipanggil ke depan untuk jadi juara? Anak kita pun kadang kalau tidak dipanggil ya otomatis kita sedih. Apalagi dia tidak tiap tahun gitu kan. Itu aja yang dipanggil terus. Saya kapan? Mending saya nggak datang ke sekolah daripada saya tidak dipanggil ke depan. Yang akan dipanggil pasti juara yang paling yang 5 besar berputar-putar di situ saja. Itu salah satunya. Kemudian merampas hak untuk menghargai dirinya. Masih berkelanjutan juga dari yang mematikan kreativitas tadi. Jadi anak tersebut sudah merasa tidak percaya diri lagi. Ya Bu? Sip. Jadi mungkin itu salah satunya Ibu ya. Bagaimanapun anak-anak ini tetap akan senang, merasa kepuasan dan kebahagiaan tadi. Jadi itu salah satunya seandainya kita nanti mengadakan perlombaan atau yang bersifat ada penghargaannya, sama-sama mendapatkan. Jadi anak-anak kita sama-sama bahagia dan kita pun sama-sama tertawa ya Bu ya. Terima kasih Ibu Eni, luar biasa. Ya, yang penting anak-anak kita bahagia. Mereka pun dapat hadiah yang cuma 5.000. Kadang ciki-ciki aja, buku-buku aja, mereka udah bahagia semuanya. Bayangkan sama kita, tiap semester itu yang juara, tiap semester itu yang juara. Kapan saya bisa panggil ke depan? Itu yang mendorongkan anak gitu tuh. Kapanlah saya dipanggil ke depan? Tak mau saya ngambil rapor ke sekolah lagi. Ya. Itulah anak-anak kita, apalagi anak berkebutuhan khusus ya Bu Mas ya. Memang banyak yang dibutuhkannya, itu salah satu kebutuhan dihargai, kasih sayang, dari sana muncul semuanya. Terima kasih Bu Mas, Bu Eni. Ini sebenarnya ada berlatih kita nggak kelihatan ya Bu ya. Jadi membacakan saja. Misalkan ada anak yang terlambat datang ke sekolah gitu. Terus dia disuruh berlari keliling lapangan selama 3 kali.
itu merupakan salah satu hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Hukuman. Nah, di dalam pelajaran olahraga bersama Pak Waluyo, anak kita ini dia terlambat 5 menit masuk ke dalam tersebut karena dia tadi pergi pipis terlebih dahulu. Di dalam aturannya Pak Waluyo terlambat boleh hanya 3 menit. Kemudian dia disuruh sama Pak Waluyo untuk merapikan sepatu teman-temannya. Itu merupakan hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu? Konsekuensi, karena bekasnya tidak lama sama dia. Kalau hukuman ini yang membekas di dalam hati anak-anak tersebut, benar-benar ada sesuatu yang tidak menyenangkan dan menyakitkan tindakan yang kita lakukan pada anak-anak kita tersebut. Itu saja contohnya ya Bu, nggak terbaca rupanya. Dan yang kelima, posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi ini ada 5. Yang pertama itu sebagai penghukum, dan kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, di sekolah kita nih di kelas biasanya kita sebagai apa biasanya Bu? Jika misalkan anak-anak kita melanggar gitu, sebagai penghukum. Nah, memang ya Bu ya, memang sering sekali kita sebagai penghukum. Kadang belum tahu lagi alasan anak kita itu terlambat lah kan, udah dimarahin dia. Letakkan pinggang sekali gitu. Iya, kalau seharusnya gimana kita Ibu? Kita tanya dulu tak Bu, kenapa kamu terlambat nak? Siapa tahu dia tidak ada ongkos untuk pergi sekolah gitu kan. Nebeng sama orang rupanya cuma sampai ke SD di bawah, NTSN gitu. Dari NTSN ke atas ke sini dia berjalan gitu tuh. Jadi kita harus tahu dulu alasannya kenapa dia terlambat. Jangan langsung dihukum. Insya Allah sama-sama kita ya Bu ya, sama-sama melihat, karena anak-anak kita ini bagaimanapun dia butuh diakui. Kita pun yang sudah dewasa, ngapa-ngapain lah dicap gitu tuh kan, kita pun akan kesal dan membekas gitu. Cuman anak-anak gak ada dendamnya sama mereka. Kadang kita yang ibu-ibu masih menggerutu dan itu membekas lama. Kalau dia mendapatkan hukuman ini, insya Allah kalau disiplin enggak Bu. Ya. Nah, posisi kontrol sebagai penghukum tersebut, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Jadi seorang penghukum dalam posisi kontrol tersebut dia bisa menghukum dalam fisik, misalkan fisik tadi itu disuruh berkeliling itu fisik. Kalau verbal dengan kata-kata kamu terlambat, gini. Nah, belum kita tanya lagi ngapain dia udah dihukum gitu. Sekarang kamu berdiri pojok. Kemudian membuat orang merasa bersalah, posisi kontrolnya. Membuat orang merasa bersalah ini, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, bisa nggak Bapak Ibu mencontohkannya? Sehingga anak merasa bersalah gitu. Misalnya gini, kenapa terlambat juga Maulana? Nggak kasihan sama ibu menunggu di sini gitu kan? Akhirnya anak merasa menyesal. Ada juga kan banyak juga dari anak kita yang melankolis mereka ya. Apalagi kalau Peli gitu digituin sama Pak Dilan tuh luar biasa gitu kan ngaruhnya. Dan yang ketiga itu sebagai teman. Guru ada di posisi ini tidak akan menyakiti murid. Namun, akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi, di sini antara murid tersebut dan guru memang akan ada sesuatu komunikasi yang akan memperjelas dan murid merasa tidak tersakiti nanti. Ada persuasi di dalamnya. Dan yang keempat sebagai monitor.
atau pemantau. Berarti guru di sini dalam posisi kontrol tadi itu memantau terus, mengontrol terus dan mengawasi. Dan yang terakhir sebagai manajer. Posisi inilah yang diharapkan dalam budaya positif kita jika terjadi sebuah pelanggaran dalam sebuah keyakinan atau peraturan. Di mana posisi terakhir ini manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perlakuannya, mendukung murid agar dapat menemukan jati dirinya. Nah, satu lagi kasus Bapak Ibu. Anto dan Dino sedang bermain di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun emosi menjadi dan mengadakan kontak fisik ke Anto, menarik kemeja Anto sehingga lepas kancing baju dari Anto ini. Ibu kepala sekolah Suti menanyakan Dino, mengapa Dino melakukan hal tersebut dan bagaimana seharusnya baju Anto yang sudah sobek ini. Bu Suti bertanya kepada Dino. Kemudian Dino pun menjawab alasannya mengapa dia melakukan hal tersebut terhadap Anto. Dan dia menerima, saya mau Bu memperbaiki baju Dino ini, tapi saya tidak bisa menjahit katanya. Kira-kira Ibu Suti di sana sudah menjadi posisi kontrol di mana? Temankah? Manajer ya Pak bilang ya. Karena di sana Bu Suti sudah berusaha memenuhi kebutuhan dari Dino dan Anto tadi. Bertanya terlebih dahulu, terus mencarikan apa solusinya. Tidak hanya langsung menghakimi. Jadi sama-sama puas, sama-sama menjadi lega, tidak hanya Anto dan tidak juga Dino. Jadi kedua-duanya itu sama-sama senang setelah terjadi kasus tersebut. Berikutnya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama, terlepas dari perbedaan yang ada. Jadi keyakinan ini secara bersama kita mengelolanya, tidak lagi berupa peraturan. Kalau peraturan biasanya siapa yang membuat? Oh, kalau peraturan di negara kita ini lembaga legislatif itu nanti tergantung lagi nanti peraturannya tentang apa gitu ya. Nah, kalau di kelas biasanya aturan tersebut siapa yang bikin? Guru juga ya Bu ya. Kamu tidak boleh terlambat. Di dalam kelas tidak boleh bicara. Di dalam kelas tidak boleh mengobrol dan main HP. Nah, di sini kita berusaha bersama anak-anak kita untuk meyakini apa yang telah dia ucapkan untuk sama-sama dilakukan. Bukan kita perintahkan lagi, tapi dia meyakini dengan hati. Berarti ini motivasi sudah internal dari diri dia, bukan dari eksternal lagi. Menurut Diane Gosen ini seorang instruktur guru beliau. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Nah, terlihat di sini, seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Siapa yang senang dengan diatur-atur di sini? Kita pun sebagai yang sudah tua ya Bapak Ibu ya, nggak senang juga diatur-atur gitu. Apalagi anak-anak kita di rumah mengatur kita. Jadi seandainya di rumah pun gitu kan, mama saya pengennya mama seperti ini. Sama-sama kita bikin keyakinan rumah berarti. Kalau di sekolah berarti di kelas nanti sama-sama kita bikin keyakinan kelas. Yuk nak, sama-sama kita bikin. Nah kan si Ridwan kemarin terlambat ya nak ya, maksudnya bagaimana maunya Ridwan, apa yang Ridwan harapkan. Sama-sama kita di kelas membuat keyakinan kelas. Tidak lagi peraturan yang mengatur. Misalnya nanti ada usulan dari Ridwan begini,
tidak terlambat lagi Bu masuk tepat waktu. Tapi kita usahakan menggunakan kata-kata positif dan menghilangkan kata-kata bukan, tidak, jangan. Jadi masuk tepat waktu, membersihkan kelas, melaksanakan piket gitu. Jadi bahasa-bahasa yang positif kita gunakan. Dengan adanya keyakinan kelas ini setidaknya akan memotivasi dan memacu anak-anak kita untuk melaksanakannya. Karena lahir dari dirinya sendiri, mereka yang membuatnya. Jadi mereka juga akan meyakini dan melaksanakannya. Ini salah satu contoh cara keyakinan kelas yang pernah Ino bikin di kelas bersama anak-anak. Jadi masing-masing mereka kurang jelas ya Bapak Ibu ya tulisannya. Masing-masing anak tersebut dikasih sticky note ini. Ayo tuliskan. Misalnya Irma mau apa yang harus kita yakini di kelas kita ini agar kita sepakati bersama-sama, agar kita bisa disiplin bersama-sama dan membudayakan budaya positif bersama-sama. Nanti keyakinan kelas yang mereka bikin satu persatu tersebut kita tempelkan di ruang kelas dan mereka akan ingat ini saya kemarin. Kalau saya langgar berarti saya tidak meyakini keyakinan kelas yang saya bikin. Itu salah satu contohnya saja Bu. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Restitusi tersebut merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan budaya positif. Jadi sebuah upaya, cara. Nah, segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tindakan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dia berupa segitiga ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 langkah yang harus kita lakukan dalam segitiga restitusi. Misalkan anak kita bersalah gitu. Jadi kita cobakan mempraktekannya dengan segitiga restitusi berikut. Menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Di sini kita sebagai kontrol tadi itu sudah bertindak sebagai manajer. Menstabilkan identitas tersebut, misalkan kita sampaikan seperti ini, ibarat katanya menstabilkan identitas tersebut seperti kita menetralisirkan emosi, malu, rasa yang ada pada anak itu karena sudah melanggar ya, misalkan dia terlambat gitu. Kan malu dia masuk ke dalam kelas gitu karena dia terlambat. Jadi kita stabilkan diri dia dulu, identitasnya. Bisa dengan seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Tapi saat ini saja mau kita berbuat salah terus-menerus. Tidak kan gitu. Dan ibu pun pernah merasakan membuat kesalahan. Ibu pernah melakukan kesalahan ini. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi anak-anak itu tidak terpojok sendiri hanya dia yang melakukan kesalahan. Tapi orang-orang di dunia juga wajar melakukan kesalahan. Tapi tidak larut dengan kesalahannya dan mengulanginya lagi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita tanya, kan sudah kita stabilkan tadi dirinya, identitasnya. Kita tanya, kamu pasti punya alasan melakukan kesalahan tersebut. Apa alasannya? Kita tanyakan ke dia. Oh iya Bu, saya tadi begini-begini, makanya saya terlambat. Oh iya Bu, tadi saya begini-begini, makanya tidak piket. Kita tanyakan alasannya. Jadi anak merasa terima dan tidak merasa dihakimi. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, kan kita tadi sudah membuat keyakinan kelas. Kita tanyakan, bagus tidak apa yang kamu lakukan? Tahu kan ya kalau di kelas kita tidak boleh terlambat? Tahu kan ya kalau di kelas kita ada piket? Nah, dia akan tahu setelah kita stabilkan identitasnya, kemudian kita validasi tindakannya, dan kita tanyakan keyakinan, dia akan mengerucut gitu. Tujuan dari akhir dari kesalahannya ini dia mesti bagaimana? Apa yang harus dia lakukan dengan kesalahannya ini? Dan
Mungkin itu saja yang bisa Inok sampaikan bagi kepada Bapak Ibu semua. Insya Allah Inok yakin kita semua di sini akan berkolaborasi karena sudah banyak sekali kolaborasi yang kita lakukan untuk memberdayakan diri kita secara bersama-sama membentuk sekolah yang kita cintai ini. Terima kasih Bapak Ibu. Inok akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat waktu, jika ada yang akan disampaikan atau yang akan ditanggapi, Inok persilahkan. Ya Bu. Terima kasih juga ibu-ibu lain. Sebuah penyajian yang sudah dari Inok membuat kita menjadi berpikir positif dalam hidup ini. Jadi yang terpenting di sini dapat ibu tarik sebuah manfaat dari saya Inok tadi, bahwa kita itu harus berusaha menukar pikiran negatif menjadi positif. Jadi apapun yang kita lakukan, jadi kita mau dapat like, mau dapat senyuman, mau dapat sapaan, kalau kita sudah berpikir positif, oh mungkin saat kita malu, mungkin orang sana. Jadi anak murid juga begitu, oh dia terlambat, jadi ya kita langsung memvonis dia malas gitu. Jadi kita berusaha baik guru, sesama guru dengan murid untuk menukar pikiran negatif tadi menjadi positif. Demikian itu penilaian saya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau saya bangga sekali bisa hadir hari ini. Ini membuka cakrawala kita semua ini. Saya mungkin lebih suka di pertanyaan singkat yang terakhir itu tadi. Saya lihat di situ kamu mau menjadi orang seperti apa atau gitu ya. Jadi kalau di sini saya mau mengembalikan kepada diri kita, mungkin merefleksi kita semua. Kalau Bapak dan teman-teman guru, mungkin saya mau jadi guru seperti apa, gitu kan? Dan saya sendiri mungkin juga merefleksi, saya mau jadi kepala sekolah seperti apa di dalam memberikan konsep yang positif ini. Kalau saya melihat itu dia tidak jauh, kan ada dua ini. Kita ada namanya mengajar, ada namanya satu yang mendidik. Kalau ini arahnya saya lihat ini bagaimana kita mendidik, ya. Bagaimana budaya mendidik itu. Mungkin selama ini guru banyak yang transfer ilmunya saja. Kalau sekarang ini kita lebih dikuatkan atau lebih diingatkan untuk lebih mendidik peserta didik kita ini untuk berperilaku yang baik. Nah, cara mendidiknya yang macam-macam tadi. Ada yang cara mendidiknya yang melalui hukuman ternyata tidak pas. Kemudian yang paling bagus tadi ada juga yang melalui manajemen, begitu ya. Ya, manajer gitu kan. Jadi manajemen dengan baik. Nanti mohon maaf Pak Gilang, nanti kalau saya bertanya nanti Pak Gilang kenapa gitu kan. Bagaimana, tapi tidak saya lanjutkan gitu. Tapi saya rasa Pak Gilang itu tahu, mungkin teman-teman yang lain juga begitu. Jadi mungkin ini sama-sama kita introspeksi diri kita dan kita akan mencoba untuk melakukan budaya yang baik ini di sekolah. Ya, waktu upacara bendera kemarin kan kita itu membariskan juga anak-anak kita di belakang. Nanti guru piketnya, ya kalau saya tangkap ini implementasinya itu sederhana saja. Kalau ada siswa kita yang terlambat, menjelang mereka dibariskan di belakang itu tanya dulu. Misalnya si Bayu, kenapa Bayu terlambat datang upacara pada hari ini? Mungkin Bayu nanti kalau dia menjawab, saya datang terlambat pagi tadi karena saya kesulitan dapat angkot untuk pergi ke sekolah. Atau ojek saya datang terlambat waktu menjemput saya ke rumah. Kalau alasannya masuk akal, saya kira anak tersebut mungkin kita biarkan berbaris. Okay. Tapi kalau dia terlambat alasannya karena bangun kesiangan. Contoh ini ya,
Mungkin karena bangun kesiangan atau apa, ini mungkin hal-hal seperti ini yang perlu kita isi. Kemudian bagaimana kita membangun sama-sama untuk memperbaikinya. Kalau sama-sama memperbaiki itu tadi saya ingat dari contoh sederhananya, berarti kan gurunya itu mengajar mau tak diajarin siswa itu memasakkannya baju begitu ya. Malah kepala sekolahnya seterusnya langsung mengajarkan memasakkannya baju. Nah, artinya di sini kita bagaimana membangun pertemanan dengan anak, membangun komunikasi yang persuasif, tidak saja selalu menghakimi kesukaan kita. Gitu ya. Kasih anak sedikit tanggapan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mulyadi selaku Kepala Sekolah yang sudah menanggapi. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin ada dari penyampaian Ino ini yang terlalu cepat. Juga kepada Bu Livia juga sudah memberikan tanggapan. Terima kasih banyak ya Bu. Insya Allah kita bisa bersama-sama ya Bu ya. Insya Allah. Kepada iya, kepada ibu-ibu yang lain, Ibu Chaniawati. Mungkin ini salah satu dari modul Ino. Kalau bisa semua modul nanti diseminasi seperti ini akan Oh ya Allah. Kita bagikan bersama. Nah, justru itu tadi kalau ini kan gampang nanti ikut jadi mungkin kepada untuk Bapak Ibu yang sudah lewat dari waktu untuk ikut guru penggerak ya, kalau Ibu Chaniawati itu masih bisa mengejarkan itu. Tapi kalau kayak Ibu Ama, iya Bu Ama ya udah lewat waktu untuk daftar jadi guru penggerak. Jadi nggak apa-apa ya Mak ya, bagi aja di sini sedikit-sedikit, kita sama-sama berbagi, menyampaikan sedikit-sedikit. Insya Allah mungkin nanti kita sama-sama berbenah, sama-sama mencoba dan belajar. Gitu. Terima kasih Ibu. Salah dengan alhamdulillah luar biasa. Ribuan untuk sebuah penghargaan berarti itu Bapak. Untuk semuanya ya Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih atas dukungan Pak Mul kepada kita bersama untuk kemajuan kita bersama juga. Bapak Ibu, alhamdulillahirobbilalamin, jika ada salah dan janggal yang Ino sampaikan yang tidak pada tempatnya dan sudah meminta waktu Ibu sampai terlambat pulang, mohon maaf Ino, dan terima kasih sudah diberi kesempatan yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya, selapang-lapangnya di sini berdiri untuk menyampaikan. Salah dan janggal, Ino mohon maaf karena kesalahan itu datangnya dari diri kita manusia ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan kita ulang bersama-sama ya Bu berfotonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Livia dari Guru SLB Negeri 1 Padang. Selamat bertemu. Hari ini saya merasa bahagia sekali karena mendapat materi yang sangat luar biasa dari Ino Nofri Wahyuni dan Bu Ino ya. Jadi kita jadi seperti merefleksi lagi diri kita, bagaimana kita bersikap kepada anak murid, bagaimana kita bertingkah laku, bagaimana karena guru itu seorang yang digugu. Jadi kita harus dimanapun berada, baik di kelas maupun di luar kelas, harus mencamkan dari materi-materi yang kita berikan. Jangan langsung emosi, karena murid-murid itu juga perlu kasih sayang, perlu penghargaan, dan juga perlu satu pengakuan dari seorang guru. Dan kita tidak boleh langsung menghakiminya saja tanpa mengetahui apa sebab musabab dari masalah yang ditimbulkan oleh siswa tersebut. Jadi kita menjadi guru yang ditunggu setiap waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.